kalian gini nak, kalian berbuat kebaikan, contoh sholat, ada ketenangan dalam hati, ada kan? Kalau belum sholat gelisah kayak dikejar-kejar maling atau apa gitu, gelisah. Kalian berdusta saja, bohong, itu kalau yang normal hatinya nggak bakal bisa tidur, itu berbohong. Aduh saya bohong, astagfirullah, lebih baik saya akuin. Nah itu ketika jujur, indah, tentram, adem semuanya kan gitu ya. Kebaikan itu akan mewariskan ketenangan dalam hati. Ketulusan itu akan mewariskan ketentraman dalam hati. Ya. Tapi sebaliknya, keburukan, kedustaan, kebohongan, kepalsuan itu akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Jadi makanya memang salah satu langkah untuk hidup tenang, tentram, adem ayem, caranya bagaimana? Jadilah orang baik. Orang baik itu enak, hidupnya adem. Bahasa lainnya, bahasa kita, jadilah orang soleh. Jadi orang soleh. Kalau soleh, adem ayem hidupnya sudah. Nah, kalau ada lembaga pendidikan yang memberikan perkara yang terbaik untuk anak didiknya, itu adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren mengajari santri-santri yang belajar di dalamnya agar jadi anak-anak yang soleh. Kalau sudah soleh, nak, jadi orang baik, profesimu apapun nggak berpengaruh. Mau jadi petani, jadilah petani yang soleh, yang baik, dicintai sama yang lain. Bukan petani yang geser-geser patok, geser-geser wates, galengan orang lain di mematang sawah sana. Tadinya lebarnya 2 meter bisa jadi 20 cm, karena setiap 1 tahun 2 musim atau 3 musim diambil 20 cm. Yang kayak gini mah tempatnya di mana? Neraka jahanam. Perhatikan. Tapi jadi orang soleh, jadi petani, masya Allah, haram 1 senti pun tanah orang lain diambil oleh kita, haram. Mau lewat tanah orang lain izin dulu, Pak, boleh nggak? Allah indah. Kemudian air, karena memang air itu sifatnya berjamaah, kita bersama-sama, nggak maruk, nggak tamak sendirian saja dipegang, tidak. Dia diambil sendirian, dibagi sama yang lain. Bahkan kalau sudah cukup, tutup tanahnya, kasih ke yang lain. Indah. Ada yang perlu dibantu, dibantu. Ini orang soleh. Jadi apapun orang soleh itu indah, adem hidupnya. Kalau enggak, jadi coba kebalikannya, orang enggak soleh. Jadi petani suka geser-geser patok, geser-geser wates. Tahu kalian geser wates? Galengan, tahu galengan? Nah itu dicangkulin dikit-dikit itu punya orang habis nanti. Innalillah. Padahal mengerikan sekali azab dan iqabnya yaumul qiyamah. Nah, hati-hati. Insyaallah. Ya. Oh jadi pedagang, coba yang nggak baik dulu, perbandingan dengan yang nggak baik bagaimana? Kelakuannya seperti itu, sama yang punya sawahnya dibenci, sama yang lain dibenci, nggak enak, nggak tentram, dan seterusnya dan seterusnya. Ini jadi orang soleh itu. Jadi pedagang, nah, coba jadi pedagang yang soleh, masya Allah, jujur betul-betul. Pak, berapa harganya? Ini harganya 20.000, nggak bisa kurang ta. Kalau yang jujur, lihat, Pak, jujur saya belinya 19.000, saya jual 1.000 untuk keuntungannya, untuk sekedar nafkah lah. Yang jujur kan enak. Kejujuran itu membawa berkah. Ingat kaidahnya. Nah, kejujuran itu adalah kebaikan, dan kebaikan akan menarik dan mengundang kebaikan yang lainnya. Begitu kebalikannya, dusta itu adalah keburukan, maka keburukan akan mengundang keburukan yang lainnya. Maka indah jadi orang baik ketika berbuat baik, maka siap-siap kebaikan yang lainnya dibuka oleh Allah.
Orang yang berbuat buruk nggak buru-buru tobat, keburukan yang lainnya pintunya dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah pedagang-pedagang yang baik, petani-petani yang baik. Jadi apa? Wira swasta yang baik. Apapun profesi kalian, kalau kalian orang soleh, enak, tentram, adem hidupnya, sudah. Kebaikan itu akan mewariskan ketentraman dalam hati. Kok kalau gelisah terus, curigai, jangan-jangan kalian tidak baik. Dan baik itu dua ya, ada sama Allah, ada sama makhluk Allah. Bagi seorang muslim wajib dikumpulkan dua-duanya, baik sama Allah, taat terhadap perintah Allah, tinggalkan semua larangan-larangan Allah, adem hidup kalian. Tapi kalau hanya sama Allah saja, sama hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, kok kita nggak baik, tetap akan gelisah hidupnya.